Aku masih ingat betul bagaimana pertemuanku dengan dia dulu. Saat itu, aku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan bersinggungan dengan seorang lelaki yang datang tanpa harta, tanpa kedudukan, hanya berbekal wajah yang lumayan teduh dan kata-kata manis yang membuatku percaya. Dia bukan siapa-siapa, bukan anak orang berada, bukan pula lelaki yang punya masa depan gemilang. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang waktu itu membuatku jatuh hati. Mungkin karena kesungguhannya, mungkin karena aku merasa dia tulus padaku. Dulu, dia datang ke rumahku dengan pakaian seadanya. Hanya kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar, celana panjang yang bagian lututnya sudah mulai tipis benangnya, dan sandal jepit yang entah sudah berapa tahun dipakai. Dia malu-malu berdiri di depan rumahku, dengan wajah berkeringat karena menempuh perjalanan naik angkot dan berjalan kaki cukup jauh. Ibuku sempat mengernyitkan kening ketika pertama kali melihatnya. Ayahku diam saja, hanya menatap dari jauh sambil menghela napas panjang. Tapi aku, justru menyambutnya dengan senyum. Aku tidak punya apa-apa, katanya waktu itu dengan suara pelan, saat kami berbincang berdua. Aku tahu, jawabku sambil tersenyum. Tapi aku ingin membahagiakanmu, dengan caraku, dengan tenagaku. Mungkin aku tak bisa menjanjikan kemewahan, tapi aku bisa berjanji untuk setia. Kata-kata itu, sumpah sederhana yang ia ucapkan, entah kenapa waktu itu terasa begitu meyakinkan. Aku percaya. Aku yang sejak kecil dibesarkan dalam keluarga berkecukupan, terbiasa dengan kenyamanan, justru merasa tersentuh oleh kesungguhan seorang lelaki miskin yang datang membawa tekad. Ayahku sebenarnya keberatan. Beliau seorang pengusaha besar, memiliki perusahaan yang cukup berpengaruh di kotaku. Baginya, menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tak punya apa-apa adalah sebuah kecerobohan. Tapi aku bersikeras. Aku berkata bahwa aku tidak butuh lelaki kaya, aku hanya butuh lelaki yang mencintaiku dengan tulus. Lama-lama, ayahku luluh juga. Demi kebahagiaanku, beliau mengizinkan pernikahan itu. Hari pernikahan kami sederhana. Aku memakai kebaya putih, dan dia memakai jas pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Tapi di mataku, dia tetap tampan. Senyumnya waktu itu begitu bahagia, seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan impiannya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada resepsi besar-besaran seperti yang biasanya dilakukan oleh keluarga berada. Aku memilih acara yang intim, sederhana, hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir. Aku merasa itu adalah awal yang indah. Aku yakin, kami bisa membangun hidup bersama. Aku tidak peduli dengan pandangan orang-orang yang mencibir, tidak peduli dengan bisikan tetangga yang mengatakan bahwa aku bodoh menikahi lelaki miskin. Yang kupedulikan hanya keyakinanku, bersama dia, aku akan bahagia. Hari-hari setelah menikah, kehidupan kami jauh dari kata mudah. Kami tinggal di rumah kecil milik ayahku. Awalnya, aku memang sudah berniat untuk hidup mandiri, tapi ayahku yang keras kepala menolak melepas aku begitu saja. Beliau tetap ingin aku berada dekat dengannya. Maka, meski sudah menikah, aku tetap tinggal di salah satu paviliun rumah besar ayahku. Suamiku waktu itu masih bekerja serabutan. Kadang jadi sopir temannya, kadang membantu di bengkel kecil, kadang ikut proyek bangunan. Pendapatannya tidak tetap, seringkali habis begitu saja untuk ongkos. Aku yang menopang sebagian besar kebutuhan rumah tangga dengan uang pemberian ayah. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku pikir, namanya juga baru memulai. Semua orang butuh waktu untuk membangun hidupnya. Namun ayahku, diam-diam tidak pernah benar-benar percaya pada menantunya. Beliau sering bilang padaku, lihatlah, nak. Kalau memang dia sungguh-sungguh, dia akan buktikan dengan kerja keras. Jangan hanya mengandalkanmu atau aku. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku selalu membela suamiku. Dia sedang berproses, yah. Dia butuh waktu. Aku percaya dia bisa, begitu selalu jawabku. Dan memang, seiring waktu, perlahan-lahan aku melihat dia berusaha. Dia sering ikut ayahku ke kantor, awalnya hanya sekadar menemani. Lama-lama, ayah mulai memberinya kepercayaan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kecil. Dari situ, aku melihat perubahan. Dia mulai serius belajar, mencatat, memperhatikan bagaimana cara kerja di perusahaan. Aku bangga padanya.
Setiap kali dia pulang dengan wajah penuh semangat, menceritakan apa saja yang dipelajarinya hari itu, aku merasa aku tidak salah memilih. Dia bilang, aku akan jadi orang yang bisa kamu banggakan. Aku tidak mau selamanya hidup dari pemberian mertuaku. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri. Dan aku percaya. Beberapa tahun berlalu, dan benar saja, suamiku mulai naik posisi. Dari hanya seorang pembantu di kantor, ia naik menjadi staf, lalu perlahan-lahan diberi jabatan yang lebih penting. Ayahku yang awalnya tidak percaya, mulai melunak. Beliau bahkan pernah berkata padaku, mungkin kau benar. Dia memang punya tekad. Aku tersenyum mendengar itu. Saat itu, kehidupan kami mulai berubah. Kami pindah ke rumah besar milik ayah, bukan lagi di pavilion. Suamiku mendapat mobil dinas, gaji tetap, dan perlahan-lahan punya gengsi di mata orang lain. Aku ikut bahagia. Aku pikir, inilah buah dari perjuangan bersama. Dari titik nol, kami akhirnya bisa berdiri tegak. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang sebenarnya pelan-pelan mengusik. Perubahan gaya hidupnya mulai terlihat. Jika dulu dia sederhana, kini dia mulai suka pakaian mahal. Jika dulu dia rendah hati, kini dia lebih sering bicara dengan nada tinggi, seolah-olah dirinya sudah punya kuasa. Kadang aku merasa dia lupa diri. Tapi aku mencoba memaklumi. Mungkin wajar, seseorang yang tadinya tidak punya apa-apa lalu tiba-tiba diberi banyak kemewahan, akan sedikit goyah. Aku percaya, suatu saat dia akan kembali sadar. Meski begitu, aku tidak bisa menutup mata bahwa rumah tangga kami tidak lagi sama seperti dulu. Kesibukannya di kantor semakin besar. Aku sering merasa sendiri di rumah. Dia jarang punya waktu untuk sekadar makan malam bersama. Kalau kutanya, jawabannya selalu sama, aku sibuk. Semua ini demi kita. Aku mengangguk saja, meski di hati kecilku aku rindu masa-masa sederhana dulu, ketika kami masih tinggal di pavilion kecil dan sering makan nasi goreng pinggir jalan sambil tertawa bersama. Aku masih bertahan dengan keyakinan bahwa dia melakukannya untuk keluarga. Bahwa kesibukan itu adalah tanda cintanya padaku. Aku tidak tahu bahwa keyakinanku itu perlahan-lahan akan menjadi pedang yang menusuk balik ke hatiku. Hingga suatu hari, aku mulai mendengar bisik-bisik dari orang-orang kantor. Tentang seorang sekretaris baru yang selalu menempel pada suamiku. Tentang bagaimana mereka sering terlihat bersama, bahkan di luar jam kerja. Aku mencoba menutup telinga. Aku tidak mau percaya. Tidak mungkin lelaki yang dulu datang padaku dengan pakaian lusuh dan janji setia itu tega mengkhianatiku. Aku masih berpegang pada janji sederhana yang pernah ia ucapkan di awal pernikahan kami. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi aku bisa berjanji untuk setia. Kini, memang benar, dia bisa memberiku kemewahan. Tapi aku berdoa dalam hati, semoga janjinya yang lain, janji tentang kesetiaan, tidak pernah pudar. Aku tidak tahu bahwa doa itu perlahan-lahan akan terhempas. Aku tidak tahu bahwa lelaki yang dulu datang hanya dengan sandal jepit dan satu baju itu akan berani menginjak harga diriku. Aku tidak tahu bahwa awal pernikahan indah kami adalah awal dari sebuah cerita panjang tentang pengkhianatan yang akan merobek seluruh hatiku. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kami di rumah besar warisan ayah semakin mapan. Dari luar, semua tampak sempurna. Aku menjadi istri seorang lelaki yang sekarang punya jabatan tinggi di perusahaan. Suamiku sering hadir dalam rapat-rapat penting, bahkan beberapa kali ikut mendampingi ayah dalam pertemuan dengan investor. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum. Aku masih ingat jelas saat ada sebuah acara kantor yang diadakan di Hotel Bintang 5. Suamiku datang dengan setelan jas rapi, dasinya berwarna biru tua, warna favoritku. Semua orang menyapanya penuh hormat. Bahkan beberapa istri pejabat yang hadir sempat memujiku dengan kata-kata manis. Wah, beruntung sekali ya, suamimu sekarang makin tampan, makin berwibawa. Aku tersenyum, meski dalam hati aku sedikit getir. Mereka tidak tahu, di balik semua kemapanan itu, ada rasa kosong yang pelan-pelan menggerogoti. Aku tidak lagi sering berbincang dengannya seperti dulu. Dia pulang larut, bahkan sering membawa pekerjaan ke rumah. Saat duduk di ruang keluarga, matanya lebih sering terpaku pada layar laptop ketimbang menatapku. Awalnya, aku mencoba maklum. Mungkin memang tuntutan kerja.
Mungkin karena posisinya sekarang yang penting, ia harus lebih serius. Tapi semakin hari, aku merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Perubahan itu semakin terasa ketika aku menyadari kebiasaannya dengan ponsel. Dulu, dia tidak pernah memasang kunci atau sandi khusus. Kalau ada pesan masuk, ia biasa memintaku membacakannya. Sekarang, ponselnya selalu menempel di tangannya. Bahkan ketika mandi sekalipun, ia membawa ponselnya masuk ke kamar mandi. "Kenapa sih sekarang kamu begitu protektif sama ponsel?" tanyaku suatu kali. Dia hanya tersenyum miring. "Biasa aja, sekarang kan urusan kerja banyak. Banyak hal yang sifatnya rahasia kantor." Aku ingin percaya. Tapi jawabannya terdengar terlalu singkat, terlalu dibuat-buat. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan seorang suami merasa perlu menyembunyikan ponselnya dari istri? Perubahan lainnya adalah soal perjalanan dinas. Dulu, dia jarang keluar kota. Paling hanya menemani ayahku dalam pertemuan sekali-sekali. Tapi sejak ia punya posisi lebih tinggi, jadwal perjalanan dinasnya makin sering. Kadang seminggu bisa 2 kali, bahkan pernah sebulan hampir tidak pernah tidur di rumah karena terus berpindah kota. "Aku harus ke Surabaya minggu depan," katanya suatu malam sambil sibuk membereskan berkas. "Lagi? Bukannya baru kemarin kamu dari sana?" tanyaku heran. "Ya, ada rapat lanjutan," jawabnya singkat. Entah kenapa, aku merasa ada yang janggal. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau jadi istri yang cerewet atau mengekang. Aku masih ingin percaya, meski suara hatiku semakin keras berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hingga suatu hari, aku sedang berada di ruang tamu ketika salah satu karyawan perusahaan datang untuk menyerahkan dokumen. Kami berbincang sebentar, dan entah bagaimana, karyawan itu keceplosan. "Bu, Bapak sering pergi dengan Bu Sekretaris ya?" "Wah, kompak sekali mereka kalau dinas luar kota." Aku terdiam. Rasanya jantungku berhenti berdetak sejenak. "Sekretaris?" tanyaku mencoba tenang. "Iya, Bu. Bu Ratna itu loh, yang baru." Katanya kalau Pak Direktur pergi dinas, pasti selalu sama dia. Memang sih katanya untuk urusan kerja, tapi kok sering banget ya? Aku hanya tersenyum kaku, menahan gejolak di dalam dadaku. Setelah karyawan itu pergi, aku duduk lama di sofa, termenung. Nama itu, Ratna, baru kali ini ku dengar. Aku tidak pernah dikenalkan, tidak pernah mendengar sebelumnya. Tapi dari nada si karyawan tadi, jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih jeli. Benar saja, beberapa kali aku menemukan hal-hal kecil yang mengusik. Misalnya, ada parfum wanita yang tertinggal di dalam mobil suamiku. Ketika kutanya, ia menjawab enteng, "Mungkin punyamu jatuh, sayang." Padahal aku tahu betul, itu bukan merek parfumku. Lalu suatu malam, ketika aku hendak mencuci pakaian kerjanya, aku menemukan noda lipstik samar di kerah kemejanya. Warna merah muda lembut, bukan warna yang pernah kupakai. Hatiku bergetar hebat. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi aku tahan. Aku masih berusaha memberi kesempatan, berharap ini hanya salah paham. Kecurigaanku makin kuat ketika aku memutuskan datang tiba-tiba ke kantor. Aku ingin memberikan kejutan, membawa bekal makan siang kesukaannya. Tapi saat sampai di sana, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku seakan membeku di lantai. Di ruang kerjanya, aku melihat dia sedang duduk bersama seorang wanita muda. Wanita itu cantik, rambut panjang tergerai, wajahnya dihiasi riasan tipis. Aku tahu, itulah sekretaris yang dimaksud karyawan kemarin. Mereka duduk terlalu dekat. Wanita itu tertawa kecil sambil menyentuh lengan suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku tidak menepis, malah ikut tersenyum. Aku berdiri di luar pintu kaca, menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Nafasku terasa sesak, air mata hampir jatuh. Tapi aku segera menghapusnya. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku masuk ke ruangan dengan senyum dipaksakan. "Sayang, aku bawakan bekal untukmu," kataku sambil menaruh kotak makan di atas meja. Mereka berdua terperanjat. Wajah suamiku berubah pucat, sementara wanita itu buru-buru berdiri, menunduk sopan.
Ibu, ucapnya pelan. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu kembali menatap suamiku. Kamu tidak cerita kalau punya sekretaris baru? Tanyaku dengan nada lembut, meski hatiku bergolak. Oh, iya, ini Ratna, sekretarisku, jawabnya terbata. Aku tersenyum tipis. Senang bertemu denganmu, Ratna. Jaga suamiku baik-baik, ya? Aku tahu kalimat itu penuh makna ganda. Ratna hanya mengangguk canggung. Suamiku menatapku dengan pandangan sulit terbaca. Sejak hari itu, aku tidak lagi bisa menutup mata. Aku mulai merangkai semua kepingan puzzle, ponsel yang selalu dijaga, perjalanan dinas yang terlalu sering, parfum asing di mobil, noda lipstik di kemeja, dan kedekatannya dengan Ratna. Semua tanda itu jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Namun anehnya, aku masih memilih diam. Aku masih belum sanggup menuduhnya secara langsung. Ada bagian dalam diriku yang masih berharap aku salah. Bahwa semua hanya kebetulan. Bahwa dia masih lelaki yang sama, lelaki yang dulu datang dengan sandal jepit dan satu baju, lelaki yang bersumpah akan setia padaku. Tapi semakin aku berusaha menepis, semakin keras kenyataan itu menghantam. Beberapa sahabatku mulai berbisik, "Kamu hati-hati, ya. Katanya suamimu dekat dengan sekretarisnya. Aku pernah lihat mereka makan berdua di restoran." Aku hanya tersenyum hambar setiap kali mendengar itu. Bagaimana aku harus menjawab? Aku malu, aku takut, aku marah, semua bercampur jadi satu. Malam-malamku mulai dipenuhi rasa gelisah. Aku sering terjaga hingga larut, menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, apakah aku sudah salah sejak awal? Apakah cintaku padanya buta, sehingga aku tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya? Rasa curiga itu semakin tak tertahan ketika suatu malam aku mendengar percakapan teleponnya. Ia berada di teras rumah, aku di dalam kamar. Tapi suara pelan itu tetap terdengar samar. "Iya, sayang, nanti aku kabari kalau sudah bisa berangkat." "Sayang," kata itu membuat dadaku serasa diremas. Aku ingin keluar dan menghardiknya saat itu juga, tapi kakiku lemas. Aku hanya terduduk di ranjang, menahan tangis yang nyaris pecah. Hari-hari berikutnya menjadi penyiksaan batin bagiku. Aku hidup bersama suami yang wajahnya masih sama, senyumnya masih sama, tapi hatinya entah sudah pergi kemana. Setiap kali dia pulang, aku merasa rumah ini semakin dingin. Setiap kali dia memandangku, aku merasa tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami pada istri, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan rahasia besar. Dan di tengah semua itu, aku mulai sadar satu hal, badai besar sedang menunggu. Kecurigaan ini bukan hanya prasangka kosong. Semua tanda sudah jelas. Hanya tinggal menunggu waktu sampai kebenaran itu meledak di depan mataku. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapinya. Tapi satu hal pasti, jika saat itu tiba, aku tidak akan tinggal diam. Hari itu masih kuingat jelas. Hari yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupku, hari yang menghancurkan kepercayaanku, sekaligus membuka mataku bahwa cinta yang selama ini kupertahankan ternyata hanyalah topeng. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan kesukaannya, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi dan sambal terasi buatan sendiri. Sejujurnya, aku sudah jarang sekali menyiapkan sarapan untuknya karena dia hampir selalu terburu-buru pergi ke kantor. Tapi entah kenapa, pagi itu aku ingin mencoba. Aku ingin kembali seperti dulu, ingin mengembalikan suasana sederhana yang pernah kami rasakan di awal pernikahan. Aku menata meja makan dengan rapi, bahkan menaruh bunga segar di tengah. Aku berharap saat dia turun dari kamar, ia akan tersenyum melihatnya. Aku berharap ada secercah kehangatan yang kembali. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika aku mendengar suara mobil berhenti di halaman, aku terkejut. Bukankah dia seharusnya sudah ada di kantor sejak jam 7? Aku bergegas keluar, dan jantungku hampir berhenti ketika melihat pemandangan itu. Suamiku turun dari mobil, dan di sampingnya ada seorang wanita yang tidak lain adalah Ratna, sekretarisnya. Mereka berjalan beriringan menuju pintu rumah. Ratna tersenyum, seolah tanpa dosa, sementara suamiku memasang wajah tegang namun berusaha terlihat berwibawa. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata membelalak. "Apa maksudmu membawa dia ke rumah ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Suamiku menatapku dalam-dalam.
Kita perlu bicara. Kami duduk di ruang tamu. Aku di kursi tunggal, mereka berdua di sofa panjang. Jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak mungkin lagi bisa diseberangi. Ratna menunduk, pura-pura malu, tapi aku bisa melihat kilatan kebanggaan di matanya. Sementara suamiku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang tak pernah kubayangkan akan kudengar seumur hidupku. Aku dan Ratna sudah menikah siri. Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Kalimat itu menghantam telingaku seperti petir di siang bolong. Rasanya dadaku diremuk, nafasku tercekat, mataku panas menahan air mata. Apa? Suaraku nyaris tak terdengar. Kami sudah menikah siri beberapa bulan lalu, ulangnya dengan nada tenang, seolah-olah hal itu sesuatu yang wajar. Dan sekarang, kami ingin meminta izinmu untuk meresmikan pernikahan ini. Kami ingin menggelar pesta di rumah ini. Aku menatapnya tanpa percaya. Pesta? Di rumahku? Suaraku meninggi. Ya, jawabnya mantap. Aku rasa sudah saatnya semua orang tahu. Aku ingin hubungan ini resmi. Aku tahu mungkin berat bagimu, tapi anggaplah ini sebagai bentuk penghormatan. Kami datang kepadamu lebih dulu. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Penghormatan? Apa ia gila? Apa ia pikir dengan menginjak-injak harga diriku seperti ini lalu datang meminta izin di rumahku, itu bisa disebut penghormatan? Hatiku bergejolak hebat. Ingatan-ingatan lama berkelebat dalam kepalaku. Wajahnya yang dulu lusuh saat pertama kali datang melamarku, kata-kata janjinya untuk setia, hari-hari penuh perjuangan saat aku yang menopang semua kebutuhan rumah tangga, bagaimana ayahku dengan sabar memberinya kesempatan hingga ia punya jabatan tinggi sekarang. Semua itu kini terasa seperti lelucon. Aku menatapnya tajam. Jadi, semua perjalanan dinas, semua lembur, semua alasan sibukmu selama ini, ternyata hanya untuk bersamanya. Dia terdiam. Ratna menunduk lebih dalam, pura-pura bersalah, padahal aku bisa melihat ujung bibirnya menahan senyum. Jawab aku, bentakku. Ya, akhirnya suamiku mengaku dengan wajah tanpa rasa bersalah. Kami memang sering bersama, tapi itu bukan berarti aku tidak menghargaimu. Aku tetap mencintaimu. Aku hanya ingin berbagi. Aku tertawa getir. Berbagi? Kau pikir aku ini perempuan macam apa yang rela dimadu? Kau pikir aku akan duduk manis melihat kau menikah dengan sekretarismu, lalu meresmikan pesta di rumahku? Di rumah yang dulu kau masuki hanya dengan sandal jepit dan satu baju. Wajahnya menegang. Jangan ungkit masa lalu. Sekarang keadaannya berbeda. Aku sudah berhasil, aku sudah punya kedudukan. Aku bisa adil jika kau mau menerima. Aku berdiri, darahku mendidih. Berhasil? Kau pikir semua yang kau miliki sekarang hasil kerja kerasmu sendiri? Jangan lupa, jabatanmu itu dari perusahaan ayahku. Hidupmu yang mewah sekarang karena aku. Kalau bukan karena aku, kau masih jadi buruh serabutan. Suasana menjadi tegang. Ratna menatapku dengan mata berkilat, seolah ingin menantang, tapi tetap berpura-pura diam. Suamiku bangkit, mencoba meredam. Aku hanya minta izin. Aku kira kamu wanita yang bijak, yang bisa menerima takdir. Banyak perempuan di luar sana yang dimadu, dan mereka bisa hidup tenang. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi suara tegas keluar dari bibirku. Aku bukan perempuan itu. Aku tidak akan pernah rela dimadu. Dan aku tidak akan pernah mengizinkan pesta pernikahanmu dengan pelakor ini digelar di rumahku. Hening. Suasana membeku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu dengan penuh kemarahan yang sudah tak terbendung, aku berkata lantang. Keluar dari rumahku. Kalian berdua. Sekarang juga. Mereka terperanjat. Suamiku menatapku tak percaya. Apa maksudmu? Maksudku jelas. Kalian berdua pergi dari rumah ini. Jangan bawa apa-apa, karena dulu kau masuk ke rumahku pun tanpa membawa apa-apa. Aku bergegas ke kamar, mengambil sepasang sandal jepit usang yang dulu pernah dipakainya, serta satu baju lama yang masih kusimpan di lemari. Aku lemparkan ke arahnya. Ambil ini. Pergilah dengan cara yang sama seperti pertama kali kau datang, hanya dengan satu baju dan sandal jepit. Itu lebih pantas untukmu. Ratna terbelalak,
wajahnya memerah menahan malu. Suamiku menegang, lalu wajahnya berubah marah. Kamu keterlaluan, bentaknya. Aku keterlaluan? Tidak. Kau yang keterlaluan. Kau mengkhianatiku. Kau mengkhianati keluarga yang sudah membesarkanmu, lalu kau punya muka untuk datang ke sini minta izin pesta. Suaraku pecah, penuh emosi. Aku melangkah ke meja kerja, mengambil dompet dan ponselnya yang tertinggal. Aku buka laptopku, beberapa klik saja aku langsung memblokir semua aksesnya ke rekening bersama. ATM miliknya langsung kublokir. Semua aset yang pernah kuserahkan padanya kutarik kembali. Mulai hari ini, kau tidak punya apa-apa lagi. Semua yang ada padamu kuambil kembali, karena itu semua milikku. Pergilah, keluar dari rumahku dengan keadaan seperti dulu pertama kali kau datang, miskin, tanpa harta, tanpa martabat. Dia melotot padaku, wajahnya merah padam. Tapi aku tidak peduli. Aku berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Keluar? Aku bisa merasakan tatapan para pembantu rumah yang menyaksikan dari jauh. Mereka terperangah, tidak menyangka majikan mereka akan diusir dengan begitu memalukan. Tapi aku tidak peduli. Biarlah semua tahu siapa dia sebenarnya. Biarlah semua tahu bahwa lelaki yang selama ini mereka kagumi hanyalah seorang pengkhianat yang tak tahu diri. Dengan langkah terpaksa, suamiku mengambil baju dan sandal jepit itu. Ratna mengikutinya, wajahnya menunduk dalam-dalam, mungkin karena malu, mungkin karena marah. Saat mereka melewati ambang pintu, aku berkata dengan suara dingin yang membuat udara di sekitar membeku. Mulai sekarang, hidup kalian berdua akan kuhancurkan. Jangan pernah berharap bisa hidup tenang setelah mengkhianatiku. Pintu rumahku tutup keras-keras, memutuskan semua ikatan. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi di balik air mata yang jatuh deras, ada satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Hari itu, pengkhianatan yang selama ini kutakuti akhirnya benar-benar terungkap. Dan hari itu juga, aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan membuat mereka menyesali setiap langkah salah yang mereka pilih. Setelah pintu rumahku tutup dengan keras, aku berdiri lama di baliknya. Nafasku tersengal, air mata masih mengalir deras, tapi di dalam diriku ada sesuatu yang baru, kekuatan. Kekuatan yang selama ini terkubur di bawah rasa cinta dan kesetiaan buta pada seorang lelaki yang ternyata tidak pantas. Tanganku bergetar ketika menyentuh dinding, mencoba menopang tubuh yang hampir limbung. Tapi bersamaan dengan itu, pikiranku mulai bekerja cepat. Aku tidak boleh larut dalam tangis. Aku tidak boleh runtuh. Jika aku runtuh, mereka yang mengkhianatiku akan menang. Aku duduk di kursi ruang tamu, menenangkan diri. Bayangan wajah suamiku terlintas jelas, wajahnya yang dulu memohon restu pada ayahku dengan penuh kerendahan hati, wajahnya yang dulu bersumpah setia padaku, wajahnya yang kini berubah sombong dan berani menodai rumah ini dengan kehadiran perempuan lain. Semua itu membuat hatiku semakin keras. Aku tidak akan jadi perempuan lemah, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak akan dimadu. Aku tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk pengkhianatan dalam hidupku. Malam itu, setelah memastikan rumah kembali tenang, aku masuk ke ruang kerjaku. Komputer di depanku segera kuhidupkan, jari-jariku menari di atas keyboard. Aku membuka seluruh akses keuangan keluarga. Seluruh rekening, kartu kredit, investasi, bahkan kendaraan atas nama suamiku, semua kuperiksa satu persatu. Perlahan, dengan hati-hati tapi pasti, kutarik semua kewenangan darinya. Aku mengganti semua kata sandi, memblokir semua kartu, dan memindahkan kepemilikan aset kembali ke namaku. Semua yang pernah kuberikan padanya, rumah, mobil, saham perusahaan, hanya sebuah titipan dari awal. Kini saatnya kuambil kembali. Dulu kau datang padaku hanya dengan satu baju dan sandal jepit. Sekarang kau kembali ke titik nol, gumamku lirih sambil menekan tombol konfirmasi terakhir. Rasa lega aneh menyelip di hatiku. Aku merasa seperti baru saja melepaskan beban besar. Bukan lagi beban finansial, melainkan beban emosional karena terlalu lama menutup mata atas kelakuannya. Keesokan harinya, aku menemui ayah di ruang kerjanya. Beliau sudah mendengar kabar, tentu saja. Di rumah besar seperti ini, tidak ada rahasia yang bisa disimpan lama. Para pembantu pasti sudah menceritakan semuanya.
Ayah menatapku dengan sorot mata tajam namun penuh empati. Jadi, akhirnya terjadi juga, Nak? Aku menunduk, air mata kembali menggenang. Maafkan aku, Yah. Aku terlalu lama membela dia. Aku terlalu buta karena cinta. Ayah menghela napas panjang, lalu mendekat, menggenggam tanganku. Jangan salahkan dirimu. Kau hanya wanita yang percaya pada suaminya. Tapi sekarang saatnya kau berhenti percaya pada orang yang sudah mengkhianatimu. Kau harus tegas. Dan kau sudah benar mengambil keputusan itu. Aku mengangguk, meski air mataku jatuh. Ayah kemudian menambahkan, perusahaan tidak butuh orang yang berkhianat. Mulai hari ini, aku tarik kembali semua jabatannya. Biar dia tahu rasa. Tidak ada tempat untuk lelaki yang menusuk keluarga sendiri. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Aku tahu keputusan ayah bukan hanya karena marah, tapi juga demi martabat keluarga. Suamiku selama ini hanya menumpang di bawah nama besar ayahku. Kini, ia akan kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana kehidupannya mulai runtuh. Telepon demi telepon masuk ke ponselku dari rekan bisnis, dari kerabat, dari teman-temannya. Semua bertanya-tanya mengapa tiba-tiba ia dicopot dari jabatan, mengapa semua fasilitas perusahaan ditarik. Aku menjawab singkat, karena dia sudah tidak layak. Kabar perselingkuhannya perlahan menyebar. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini mulai berbisik-bisik di belakang. Gengsi yang dulu ia banggakan luntur seketika. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya saat mendapati dirinya tidak lagi disapa hormat, tidak lagi disambut dengan karpet merah. Sementara Ratna, sekretaris yang merebut suamiku, pun tak kalah menerima akibat. Begitu kabar perselingkuhan itu tercium, aku menghubungi HRD perusahaan. Dengan satu perintah, namanya dicoret dari daftar karyawan. Tak ada lagi ruang bagi pelakor itu di bawah naungan keluargaku. Aku bahkan memastikan namanya masuk daftar hitam agar tidak pernah lagi bisa bekerja di perusahaan-perusahaan rekanan. Biar dia tahu, pekerjaan bukan mainan. Dan hidup orang lain bukanlah tempat untuk menanamkan ambisi murahan. Tentu saja, keputusan-keputusan itu membuat banyak orang kaget. Beberapa sahabat dekatku sempat bertanya, "Kamu yakin tidak mau memberi dia kesempatan?" Aku menjawab dengan tegas, "Tidak. Sekali dikhianati, aku tidak akan memberi ruang untuk pengkhianatan kedua. Aku tidak mau dimadu. Aku tidak mau hidup dengan lelaki yang menjual kesetiaan demi nafsu sesaat." Jawaban itu membuat mereka terdiam. Aku tahu sebagian dari mereka mungkin menganggapku terlalu keras. Tapi bagiku, itu bukan soal keras atau tidak. Ini soal harga diri. Seorang perempuan boleh mencintai, tapi tidak boleh menggadaikan kehormatannya. Malam-malamku kembali sunyi. Kini tanpa kehadirannya, rumah terasa sepi. Tapi anehnya, kesepian itu lebih baik daripada perih yang kurasakan saat masih bersamanya namun tahu hatinya sudah milik orang lain. Kadang aku duduk di kamar, memandang foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Wajahku tampak bahagia di sana, sementara dia tersenyum dengan mata berbinar. Aku sering bertanya dalam hati, kapan tepatnya ia berubah? Kapan lelaki yang dulu ku kenal lenyap dan berganti menjadi sosok asing yang tega menghancurkan rumah tangga kami? Tapi pertanyaan itu tak pernah kutemukan jawabannya. Dan akhirnya aku sadar, aku tidak butuh jawaban. Yang kubutuhkan hanyalah melanjutkan hidup. Suatu sore, aku duduk di teras rumah bersama ibu. Beliau menatapku dengan penuh kasih, lalu berkata, "Nak, aku tahu ini berat. Tapi percayalah, lebih baik kau tegas sejak sekarang. Jangan pernah menoleh ke belakang." Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. "Aku tahu, Bu. Aku tidak akan goyah. Aku lebih memilih sendiri daripada harus hidup dengan pengkhianat." Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itulah putri yang kubanggakan." Hari-hari setelah itu, aku mulai menata ulang kehidupanku. Aku mengatur keuangan kembali, memastikan semua aset aman di bawah kendaliku. Aku juga mulai lebih sering terlibat di perusahaan, membantu ayah mengawasi jalannya bisnis. Setiap kali aku masuk ke ruang rapat, aku bisa merasakan tatapan kagum sekaligus hormat dari para karyawan. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Mereka tahu betapa aku telah mengambil keputusan besar dengan tegas.
Dan aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan hanya istri dari seorang pria berkuasa. Aku adalah diriku sendiri, perempuan yang bisa berdiri kokoh meski dikhianati. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa hidupnya benar-benar jatuh. Tanpa jabatan, tanpa harta, bahkan tanpa dukungan, ia hanya seorang lelaki biasa yang kembali ke titik nol. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menjauh. Ratna pun kehilangan pekerjaan, dan mereka berdua harus menanggung malu di hadapan masyarakat. Ada bagian dalam diriku yang merasa puas. Bukan karena aku dendam semata, tapi karena aku tahu keadilan sudah ditegakkan. Mereka berdua menuai hasil dari benih pengkhianatan yang mereka tanam. Namun di balik semua itu, aku tetap merasa ada luka yang sulit sembuh. Luka itu bukan karena kehilangan dia, tapi karena dikhianati oleh orang yang dulu kubela mati-matian. Itu yang paling menyakitkan. Tapi luka itu juga yang membuatku semakin kuat. Aku tidak lagi sama seperti dulu. Aku bukan lagi perempuan yang mau menutup mata demi cinta. Kini aku adalah perempuan yang tahu apa yang pantas dan tidak pantas untuk dirinya. Aku berdiri di depan cermin suatu malam, menatap pantulan wajahku sendiri. Kau tidak kalah, kataku pada bayangan diriku. Kau menang karena kau memilih dirimu sendiri. Dan itulah keputusan tegas yang kupegang erat. Aku tidak mau dimadu, aku tidak mau hidup bersama pengkhianat, dan aku akan melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Hari demi hari, keputusanku semakin terasa benar. Tidak ada penyesalan. Hanya ada keyakinan bahwa aku sudah menyelamatkan diriku dari hidup yang penuh luka. Jika suatu saat aku ditanya, apakah aku akan memaafkan mereka? Mungkin, aku bisa memaafkan. Tapi aku tidak akan pernah melupakan. Dan aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk masuk lagi dalam hidupku. Karena sekali pengkhianatan terjadi, tak akan pernah ada rumah yang sama. Dinding boleh berdiri, atap boleh kokoh, tapi fondasi sudah retak. Dan aku memilih membangun rumah baru untuk diriku sendiri, bukan memperbaiki rumah yang sudah runtuh. Hari itu langit mendung, seakan ikut menyaksikan kehancuran rumah tanggaku. Aku duduk di ruang tamu, ditemani ayah dan ibu. Jantungku berdetak keras ketika suara mobil terdengar memasuki halaman. Aku tahu itu dia, suamiku. Aku tidak berdiri. Aku tidak beranjak. Aku menunggu. Detik-detik itu terasa panjang, sampai akhirnya pintu rumah terbuka. Dia masuk, wajahnya letih namun masih menyimpan sisa kesombongan. Di belakangnya, Ratna berjalan dengan langkah ragu, seolah tahu apa yang akan menantinya. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. Ayah dan ibu pun diam, memberi isyarat bahwa semua ada di tanganku. Dia mencoba mendekat. "Sayang, aku tahu kau marah. Tapi tolong, beri aku kesempatan menjelaskan." Tanganku terangkat, menghentikan ucapannya. "Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan." Ratna menunduk, wajahnya pucat pasi. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar. Mungkin ia baru menyadari betapa besar kesalahannya datang ke rumah ini, rumah yang bukan haknya. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah lemari besar di ruang tengah. Dari sana, aku mengambil sebuah bungkusan kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam. Aku kembali dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan suamiku. Dia menatap bingung. "Ini apa?" Aku tersenyum tipis, senyum yang penuh luka sekaligus kekuatan. "Itu satu baju dan sandal jepit. Sama persis seperti keadaanmu waktu pertama kali masuk ke rumah ini. Kau datang padaku dengan tangan kosong, dan hari ini kau keluar dengan tangan kosong juga. Anggap saja itu kenangan." Wajahnya berubah merah padam. Dia menoleh ke arah ayah, berharap mendapat pembelaan. Tapi ayah hanya menatap tajam, penuh amarah tertahan. "Kau sudah mengecewakan keluarga kami. Tidak ada lagi yang bisa dibela." Suamiku terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melangkah mendekat, menatap matanya lurus. "Kau kira aku akan menerima poligami? Kau kira aku akan sudi dimadu? Kau salah besar. Aku tidak mau hidup dengan pengkhianat. Jadi sekarang, silakan kau pergi dari rumah ini. Tanpa harta, tanpa fasilitas, tanpa apapun.
Semua sudah kutarik darimu. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Ratna terlonjak mendengar kata-kataku. Bu, tolong, jangan seperti ini. Aku menoleh padanya, sorot mataku tajam. Diam. Kau pikir aku tidak tahu semua permainanmu? Kau pikir aku tidak tahu bagaimana kau dan dia memakai perjalanan dinas untuk berselingkuh? Menggunakan kantor untuk bermain cinta murahan? Aku sudah tahu semuanya. Dan kau, mulai hari ini, tidak ada lagi pekerjaan untukmu. Aku pastikan namamu masuk daftar hitam. Kau tidak akan pernah bisa bekerja di bawah perusahaan manapun yang berhubungan dengan keluargaku. Wajah Ratna pucat, air mata mulai jatuh. Tolong, Bu. Saya salah, tapi jangan hancurkan hidup saya. Aku tertawa kecil, getir. Hidupku yang kau hancurkan lebih dulu, Ratna. Sekarang giliranmu merasakan. Aku bertepuk tangan pelan, memberi isyarat. Para penjaga rumah masuk, berdiri di sisi kanan dan kiri. Mereka menatapku, menunggu perintah. Bawa mereka keluar, ucapku tegas. Bu, jangan seperti ini, suamiku mulai panik. Kita bisa bicara baik-baik. Kita masih bisa mencari jalan keluar. Aku masih mencintaimu. Aku menatapnya tajam, kali ini tanpa air mata. Cinta tidak pernah sejalan dengan pengkhianatan. Kau sudah menikah siri di belakangku. Itu sudah cukup bukti bahwa kau tidak menghormatiku sebagai istri sahmu. Jadi sekarang, selamat tinggal. Para penjaga mulai bergerak. Mereka mendekat, mempersilakan suamiku dan Ratna berjalan menuju pintu. Aku ikut berjalan, memastikan mereka benar-benar keluar. Di halaman rumah, beberapa tetangga dan karyawan sudah berkumpul, penasaran dengan keributan yang terdengar sejak tadi. Aku tidak berniat menutupinya. Biarlah semua orang tahu bagaimana akhir seorang pengkhianat. Suamiku berdiri di depan pintu pagar, masih dengan wajah putus asa. Kamu tega sekali. Aku melipat tangan di dada. Aku hanya mengembalikanmu ke tempat asalmu. Jangan lupa, dulu kau datang tanpa apa-apa. Kau masuk ke rumah ini dengan satu baju dan sandal jepit. Hari ini, kau keluar sama seperti itu. Bedanya, dulu aku menyambutmu dengan cinta. Sekarang aku melepasmu dengan rasa muak. Ratna berdiri di sampingnya, menunduk, air mata tak henti mengalir. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang menunjuk, ada yang geleng-geleng kepala. Pemandangan itu sungguh memalukan. Aku memberi tanda kepada penjaga. Pagar dibuka lebar-lebar. Silakan keluar. Mulai sekarang, jangan pernah kembali. Jangan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Suamiku menatapku sekali lagi, berharap ada belas kasih. Tapi aku tidak bergeming. Aku berdiri tegak, tanpa sedikit pun keraguan. Akhirnya, dengan langkah gontai, dia keluar dari pagar. Ratna mengikutinya, wajahnya sembab. Mereka berjalan di jalanan kompleks yang ramai, hanya dengan satu baju dan sandal jepit yang kuberikan. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir, tidak ada uang sepeser pun. Aku berdiri di balik pagar, menyaksikan punggung mereka menjauh. Ada rasa puas, ada rasa lega, tapi juga ada luka. Luka itu dalam, tapi aku tahu, ini jalan yang harus kuambil. Ayah berdiri di sampingku, menepuk bahuku. Kau sudah melakukan hal yang benar. Biarkan mereka merasakan akibat dari perbuatannya. Aku mengangguk pelan. Air mata jatuh, tapi bukan karena menyesal. Air mata itu adalah tanda bahwa aku sudah benar-benar melepas. Hari-hari berikutnya, kabar pengusiran itu menyebar cepat. Kompleks perumahan, kalangan bisnis, bahkan media sosial ramai membicarakan. Semua orang tahu bagaimana seorang lelaki yang dulu dielu-elukan kini jatuh terhina. Aku tidak peduli. Bagiku, itu bukan aib. Itu bukti bahwa aku tidak tinggal diam ketika dikhianati. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Bahkan banyak perempuan lain yang diam-diam menghubungiku, mengucapkan kagum karena keberanianku. Kat, aku salut. Aku sendiri tidak tahu apakah bisa sekuat itu kalau ada di posisi kakak, tulis salah satu pesan. Aku tersenyum membaca pesan-pesan itu. Setidaknya, keputusanku memberi pelajaran. Bukan hanya untuk mereka yang mengkhianatiku,
tapi juga untuk perempuan lain agar tidak takut memperjuangkan harga dirinya. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa suamiku benar-benar kesulitan. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, ia hanya mengandalkan bantuan kecil dari beberapa teman yang tersisa. Ratna pun kehilangan tempat bergantung. Mereka berdua kini hidup seadanya, jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Ada bagian kecil di hatiku yang kasihan. Tapi lebih besar lagi rasa puas, karena mereka merasakan sendiri akibat dari pengkhianatan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap senja. Aku teringat momen pengusiran itu. Wajahnya yang terhina, langkahnya yang gontai, tatapan Ratna yang penuh putus asa. Semua masih terbayang jelas. Aku menghela napas panjang. Inilah jalan yang kupilih. Dan aku tidak akan menyesal. Aku tahu, hidupku akan berbeda setelah ini. Tapi aku juga tahu, aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku bukan lagi istri yang rela ditindas. Aku adalah diriku sendiri, perempuan yang berani berkata tidak pada pengkhianatan. Dan itulah awal dari kebebasanku. Malam setelah pengusiran itu, aku duduk sendirian di kamar kerja. Lampu meja kecil menyala, menyoroti berkas-berkas di depanku. Aku membuka laptop dan mulai menuliskan surat resmi, pemecatan Ratna dari perusahaan. Tanganku tegas mengetik, setiap kata seperti peluru yang keluar dari hatiku yang masih menyimpan amarah. Dengan ini, pertanggal 15, saudari Ratna tidak lagi menjadi karyawan di perusahaan. Semua akses, data, dan fasilitas dinyatakan ditutup. Alasan, pelanggaran etika kerja, penyalahgunaan fasilitas perusahaan, dan hubungan tidak profesional dengan atasan. Aku menutup surat itu dengan tanda tangan digital ayahku, yang sebelumnya sudah memberiku izin penuh. Sekali klik, surat itu terkirim ke HRD dan Dewan Direksi. Maka tamatlah karir Ratna. Keesokan harinya, kabar pemecatan Ratna menyebar cepat. Semua karyawan tahu bahwa perempuan yang selama ini berlenggak-lenggok dengan penuh percaya diri kini kehilangan segalanya. Lebih parah lagi, aku menyebarkan bukti-bukti perselingkuhan mereka berdua. Foto perjalanan dinas yang ternyata adalah liburan pribadi, laporan biaya hotel yang dimanipulasi, hingga rekaman CCTV kantor yang menunjukkan mereka berduaan di ruang kerja. Reputasi Ratna hancur dalam semalam. Beberapa karyawan menghubungiku diam-diam. Bu, kami semua sebenarnya sudah curiga dari dulu. Tapi kami tidak berani bicara. Sekarang kami lega sekali, akhirnya kebenaran terungkap. Aku hanya tersenyum getir. Biarlah itu jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah bermain api di tempat yang seharusnya dijaga. Ratna sendiri tidak berani datang ke rumah untuk meminta maaf. Aku tahu dari kabar orang-orang bahwa ia bersembunyi di kosan temannya. Ponselnya tak henti menerima pesan hinaan, bahkan dari rekan kerjanya sendiri. Ada yang menulis, pantas selama ini gaya hidupmu mewah, ternyata hasil jadi pelakor. Ada juga yang lebih kejam, sekarang hidupmu cocoknya jadi pembantu, Ratna. Bukan sekretaris. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat, matanya bengkak karena menangis. Tapi aku tidak merasa iba. Dia pantas menerima itu. Dia pernah menghancurkan rumah tanggaku tanpa peduli perasaanku. Jadi mengapa aku harus peduli pada penderitaannya sekarang? Sementara itu, suamiku juga mengalami kejatuhan yang sama. Jabatan tingginya di perusahaan ayahku otomatis dicabut. Semua akses ke rekening diblokir. Semua aset yang atas namanya, yang dulu kuberikan dengan penuh cinta, kutarik kembali. Aku tahu dia sempat mencoba menarik uang dari ATM, tapi gagal. Bahkan kartu kreditnya pun sudah kubekukan. Dia benar-benar tak punya apa-apa lagi. Aku mendengar kabar bahwa ia menumpang di rumah salah satu temannya. Namun, lama-lama, temannya itu pun jengah. Apalagi ketika istrinya mulai tak suka ada orang gagal yang menumpang tanpa jelas masa depannya. Akhirnya, dia benar-benar terlempar ke jalan. Hanya ada Ratna yang menemaninya, sama-sama tidak punya apa-apa. Ironis. Mereka berdua mencoba mencari pekerjaan. Tapi tentu saja sulit. Namanya sudah tercemar. Semua orang tahu aib mereka. Dunia bisnis bukan dunia yang mudah melupakan skandal. Bahkan ada perusahaan kecil yang sempat mempertimbangkan untuk menerima suamiku, tapi begitu tahu siapa dia, langsung menolak. Maaf, Pak,
Kami tidak bisa menanggung risiko reputasi, kata mereka dingin. Ratna pun mencoba melamar di perusahaan lain. Namun begitu HRD melihat riwayat kerjanya dan mendengar gosip tentang perselingkuhannya dengan atasan, mereka langsung menutup pintu. Hidup mereka kini benar-benar jatuh ke titik terendah. Di sisi lain, aku tetap berdiri tegak. Aku tidak membiarkan emosiku membuatku terpuruk. Aku justru mengalihkan rasa sakit itu menjadi energi untuk bangkit. Aku kembali mengurus bisnis, ikut rapat-rapat penting dengan ayah, dan menunjukkan bahwa aku masih mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Banyak orang terkesan dengan ketegaranku. Bahkan beberapa pengusaha perempuan mulai menjadikanku contoh. Kau luar biasa, kata salah satu rekan bisnis ayahku. Kau tidak hanya menjaga harga dirimu, tapi juga memberi pelajaran pada laki-laki yang lupa diri. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tahu perjuanganku belum selesai. Tapi setidaknya, aku sudah menang di babak ini. Hari itu, aku menerima kabar yang membuatku tersenyum getir. Ratna dan suamiku ketahuan mengontrak kamar kecil di pinggiran kota. Hidup mereka benar-benar berubah drastis. Dari rumah mewah, mobil berderet, dan fasilitas lengkap, kini mereka harus tidur di kasur tipis dengan atap bocor. Aku bisa membayangkan Ratna yang dulu terbiasa memakai parfum mahal kini harus berjalan ke pasar dengan wajah lusuh. Aku bisa membayangkan suamiku yang dulu duduk di kursi direktur kini harus mengantri membeli nasi bungkus murah. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Beberapa kali, ada orang yang bertanya padaku, apa kau tidak kasihan? Bagaimanapun, dia pernah jadi suamimu. Aku menatap mereka dingin. Kasihan? Dia tidak pernah kasihan padaku saat menikah siri di belakangku. Dia tidak pernah kasihan saat meminta izin menggelar pesta pernikahan di rumahku, rumah yang kubangun dengan susah payah. Jadi tidak. Aku tidak akan kasihan. Aku hanya adil. Malam itu, aku kembali membuka laptop. Aku menuliskan catatan pribadiku, semacam buku harian digital. Hari ini, aku mendengar kabar mereka hidup sengsara. Aku tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membuka pintu lagi untuk mereka. Aku sudah selesai. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Aku menutup laptop, menghela napas panjang, lalu tersenyum. Ada kedamaian dalam hatiku. Luka memang masih ada, tapi tidak lagi membuatku rapuh. Seminggu kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu mantan kolega Ratna di sebuah acara bisnis. Dia tertawa kecil sambil berkata, "Bu, saya dengar Ratna sekarang jualan online, coba-coba jadi reseller baju bekas. Kasihan sekali. Dulu sok kaya, sekarang begitu." Aku hanya mengangguk. Tidak ada rasa puas berlebihan. Karena memang itulah konsekuensi dari pilihan yang dia ambil. Yang lebih menyedihkan adalah kabar tentang suamiku. Dari gosip yang kudengar, dia sering duduk di warung kopi, melamun, menyesali nasibnya. Ada orang yang bilang dia sering berkata, "Andai saja aku tidak berbuat bodoh. Andai saja aku tidak menikah siri dengan Ratna. Hidupku pasti masih enak sekarang." Aku tersenyum getir mendengarnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Aku yakin, setiap kali mereka melihat kehidupan sengsara mereka sekarang, mereka akan teringat betapa mewahnya hidup yang dulu mereka punya bersamaku. Dan aku juga yakin, setiap kali itu terlintas, mereka akan menyesal karena sudah mengkhianatiku. Dan bagiku, itu sudah cukup. Aku tidak perlu lagi membalas dengan tangan sendiri. Hidup sudah memberikan balasan yang jauh lebih keras. Malam itu, aku kembali berdiri di balkon rumahku. Angin sepau berhembus, membawa aroma bunga melati dari taman. Aku menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku tersenyum, berbicara pada diriku sendiri. Aku sudah menang. Aku sudah bebas. Dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Pagi itu, aku duduk di teras rumahku, secangkir teh hangat di tangan. Burung-burung berkicau riang, seolah ikut merayakan ketenangan baru dalam hidupku. Sudah berminggu-minggu sejak aku mengusir mereka dari rumah ini, dan semakin hari aku merasakan beban di hatiku semakin ringan. Ada luka, tentu. Aku tidak akan munafik. Luka dikhianati oleh orang yang kucintai bukan hal sepele. Namun luka itu kini bukan lagi racun.
Ia justru menjadi bekas luka yang membuatku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhati-hati. Aku sudah membuat keputusan besar, aku tidak akan pernah kembali. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Tidak ada kesempatan kedua bagi pengkhianat. Aku memilih diriku sendiri. Hari-hariku kini penuh dengan aktivitas baru. Aku lebih fokus pada perusahaan. Ayahku memberiku kepercayaan lebih besar, bukan hanya sebagai wakil direktur, tapi juga pemimpin proyek baru. Ini saatnya kau berdiri sepenuhnya, Nak, kata ayah suatu sore. Kau sudah buktikan keteguhanmu. Sekarang buktikan kalau kau bisa memimpin lebih dari sekadar keluarga, tapi juga orang banyak. Aku menatap mata ayahku dengan rasa haru. Terima kasih, Yah. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak mau mengecewakanmu lagi. Ayah tersenyum bangga. Kau tidak pernah mengecewakan. Yang mengecewakan adalah orang yang tak tahu diri. Tapi kau justru jadi lebih hebat setelah dihancurkan. Itu yang membuatku bangga. Kata-kata ayahku seperti energi baru. Aku bertekad untuk tidak hanya membangun kembali kepercayaanku pada diriku sendiri, tapi juga membangun masa depan yang jauh lebih cerah. Suatu ketika, aku menghadiri konferensi bisnis di Jakarta. Acara itu mempertemukan para pengusaha sukses, pejabat, dan akademisi. Aku berdiri di panggung, memberikan presentasi tentang inovasi perusahaan kami. Dengan suara lantang, aku berkata, kesuksesan sejati bukan hanya tentang berapa besar perusahaan yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjaga integritas di dalamnya. Karena tanpa integritas, semua hanya akan runtuh seperti rumah tanpa fondasi. Tepuk tangan bergemuruh. Aku bisa melihat banyak mata yang memandangku dengan kagum. Mereka tidak hanya melihat seorang perempuan yang pernah dikhianati, tapi seorang pemimpin yang tangguh. Beberapa media bahkan menuliskan artikel tentangku. Judulnya membuatku tersenyum. Bangkit dari pengkhianatan, kisah inspiratif wanita yang menghancurkan pelakor dan menjadi pemimpin. Sementara itu, aku mendengar kabar samar-samar tentang mantan suamiku dan Ratna. Mereka masih hidup pas-pasan. Kadang pindah-pindah kontrakan karena tidak mampu membayar sewa. Ratna mencoba berjualan kecil-kecilan, tapi tidak laku. Suamiku, yang dulu begitu gagah dengan jas dan dasi, kini hanya menjadi sosok lusuh yang duduk di warung kopi. Ada orang yang pernah melihat mereka bertengkar di jalan. Ratna menjerit-jerit, menyalahkan suamiku. Kalau saja kau tidak bawa aku ke dalam hidupmu, aku masih punya pekerjaan. Sekarang kita apa? Miskin. Malu. Dan suamiku hanya menunduk, tidak bisa membantah. Aku tidak ikut campur. Biarlah itu jadi urusan mereka. Aku sudah selesai. Hidup mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Aku lebih memilih fokus pada hidupku sendiri. Aku mulai meluangkan waktu untuk hal-hal yang dulu sempat kulupakan, hobi, perjalanan, dan pertemanan. Aku bergabung dengan komunitas sosial yang membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan. Aku berbicara di depan mereka, membagikan kisahku. Percayalah, kataku suatu kali di hadapan puluhan perempuan yang duduk dengan mata berkaca-kaca, dunia tidak akan runtuh hanya karena seorang laki-laki meninggalkanmu. Justru saat itulah kau punya kesempatan untuk menemukan dirimu yang sejati. Jangan takut untuk berdiri sendiri. Jangan takut untuk berkata, cukup. Karena ketika kau berani melepaskan, kau akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Seusai acara, banyak yang menghampiriku, memelukku sambil menangis. Terima kasih, Bu. Kata-kata ibu membuat kami lebih berani. Aku merasakan hatiku hangat. Inilah arti kemenangan sejati, bukan hanya membalas dendam, tapi juga memberi kekuatan pada orang lain. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menyadari bahwa aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku yang mendapatkan banyak hal. Aku mendapatkan kembali harga diriku. Aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Dan yang paling penting, aku mendapatkan kedamaian. Rumahku kini terasa lebih sunyi, tapi bukan kesepian. Sunyi yang menenangkan. Aku bisa berjalan di setiap sudut rumah tanpa merasa dikhianati. Aku bisa duduk di ruang makan tanpa melihat bayangan pengkhianat. Semua kembali padaku. Kadang aku merenung di malam hari. Aku teringat masa-masa awal dulu, ketika dia datang hanya dengan satu baju dan sandal jepit.
Aku yang menerimanya, aku yang membangunnya. Tapi ternyata, pada akhirnya, dia justru menusukku dari belakang. Namun aku tidak menyesal pernah mencintainya. Karena dari pengalaman itu, aku belajar satu hal penting, tidak semua cinta harus dipertahankan. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Beberapa bulan setelah pengusiran itu, aku menerima undangan dari sebuah organisasi internasional. Mereka ingin aku menjadi pembicara di Forum Perempuan Dunia. Aku hampir tidak percaya. Aku berdiri di depan ribuan perempuan dari berbagai negara, menceritakan pengalamanku. Saat aku selesai berbicara, mereka berdiri dan bertepuk tangan. Air mataku menetes. Aku tidak pernah menyangka, dari luka yang begitu dalam, aku bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Malamnya, aku kembali ke kamar hotel. Aku duduk di tepi jendela, menatap cahaya kota yang gemerlap. Dalam hati, aku berkata, aku sudah menang. Aku tidak butuh dia. Aku tidak butuh pengkhianat. Aku punya diriku sendiri, keluargaku, dan masa depanku. Itu lebih dari cukup. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Dan begitulah, hidup terus berjalan. Aku tidak menoleh lagi ke masa lalu. Aku tahu di luar sana, mantan suamiku dan Ratna mungkin masih bergelut dengan kemiskinan dan penyesalan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Yang jadi urusanku adalah masa depan. Dan masa depan itu, kini sepenuhnya ada di tanganku. Aku menutup buku harian digitalku malam itu dengan satu kalimat. Kemenangan sejati bukan saat musuhmu jatuh. Tapi saat kau mampu bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan memilih untuk hidup dengan damai tanpa mereka. Dan aku tahu, aku sudah benar-benar menang. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku yang sepi. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, angin malam berembus lembut membawa aroma bunga dari taman kecil di halaman depan. Secangkir teh hangat kugenggam, sementara pikiranku melayang jauh ke belakang, ke semua badai yang pernah kualami. Aku tersenyum kecil. Betapa hidup bisa berubah begitu cepat. Dulu, rumah ini dipenuhi dengan kebisingan, suara suamiku, dering ponselnya yang tak henti-hentinya, bahkan langkah-langkah Ratna yang sering sengaja terdengar terlalu nyaring saat ia datang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Semua itu kini hilang. Digantikan oleh keheningan yang jauh lebih berharga, keheningan yang menenangkan jiwa. Aku tidak lagi merasa hampa. Justru sebaliknya, aku merasa penuh. Penuh dengan kekuatan, pengalaman, dan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku teringat jelas saat aku mengusir mereka. Wajah terkejut suamiku, tatapan panik Ratna, dan keberanian yang muncul dari dalam diriku sendiri. Hari itu menjadi titik balik. Hari itu aku berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi penguasa atas hidupku sendiri. Banyak orang bertanya, apakah kau tidak menyesal mengusirnya tanpa memberi kesempatan? Jawabanku selalu sama, tidak. Karena kesempatan sudah kusiapkan sejak awal pernikahan. Kesempatan untuk membangun rumah tangga yang jujur, setia, dan penuh kasih. Tapi dia mengkhianati itu semua. Mengapa aku harus memberi kesempatan kedua, kalau kesempatan pertama saja sudah diinjak-injak? Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku benar-benar menyaksikan bagaimana kehidupan bisa memberi keadilan tanpa harus aku turun tangan. Mantan suamiku yang dulu berdiri tegak dengan jas dan dasi kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Ratna, yang dulu selalu tampil angkuh dengan gaun dan parfum mewah, kini harus berjalan dengan wajah lusuh, berjualan kecil-kecilan hanya untuk bertahan hidup. Ironis, mereka dulu merasa berkuasa, merasa bisa merampas kebahagiaanku. Kini, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan martabat mereka sendiri. Aku tidak tertawa melihat penderitaan mereka. Aku juga tidak bersedih. Aku hanya tenang, karena aku tahu keadilan itu nyata. Aku juga belajar banyak tentang arti keluarga. Ayahku yang sejak awal mendukungku, yang memberiku kekuatan untuk tidak tunduk pada penghinaan. Ibuku yang selalu merangkulku dengan doa dan pelukan, meski air matanya sering jatuh saat melihatku terluka. Dan saudara-saudaraku yang diam-diam menjaga agar aku tidak merasa sendirian. Mereka adalah alasan mengapa aku tidak pernah benar-benar runtuh. Dan kini, aku ingin menjadi alasan orang lain bisa bangkit.
Itulah sebabnya aku terjun ke komunitas sosial, berbicara, berbagi kisah, dan menyemangati perempuan lain yang bernasib sama. Ada satu perempuan muda yang pernah menghampiriku seusai aku bercerita di sebuah forum. Matanya sembab, suaranya bergetar. Bu, saya tadinya ingin menyerah. Tapi setelah mendengar ibu, saya ingin mencoba lagi. Saya ingin kuat seperti ibu. Aku memeluknya erat. Kau tidak perlu jadi seperti aku. Jadilah dirimu sendiri, yang lebih kuat, lebih berani. Itu sudah cukup. Saat itu aku sadar, luka yang dulu kupikir menghancurkanku ternyata justru membuka jalan untukku menjadi cahaya bagi orang lain. Kini, ketika aku duduk sendiri, aku sering tersenyum pada diriku yang dulu. Perempuan yang sabar, yang mencoba mempertahankan rumah tangga dengan segala cara, yang menangis diam-diam agar orang lain tidak tahu. Aku ingin merangkul dirinya, berkata, "Kau tidak salah mencinta. Kau hanya salah menaruh cinta pada orang yang tidak pantas. Tapi lihatlah sekarang, kau sudah bebas. Kau sudah menang." Aku tidak tahu apa masa depan akan memberiku cinta baru atau tidak. Itu bukan sesuatu yang menjadi obsesiku. Aku tidak lagi mendambakan sosok laki-laki yang akan melengkapiku. Karena aku sudah lengkap. Aku sudah utuh, bahkan tanpa siapapun di sisiku. Kalau suatu hari cinta yang tulus datang, aku akan menyambutnya dengan hati yang lebih bijak. Tapi kalaupun tidak, aku tetap bahagia. Karena kebahagiaan bukan sesuatu yang datang dari orang lain. Kebahagiaan lahir dari cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Malam semakin larut. Aku menutup mataku sejenak, menikmati damai yang menyelimuti. Dalam hati, aku berbisik. Aku memaafkan, tapi aku tidak melupakan. Aku memaafkan untuk diriku sendiri, agar aku bebas dari dendam. Tapi aku tidak akan melupakan, agar aku tidak jatuh pada lubang yang sama lagi. Aku tahu hidup masih panjang. Akan ada tantangan baru, cobaan baru, dan luka baru mungkin saja menantiku. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah pernah melewati yang paling menyakitkan, dan aku bisa berdiri tegak. Kalau aku bisa melewati itu, aku bisa melewati apapun. Jadi inilah aku sekarang, perempuan yang dulu dianggap lemah, yang pernah diremehkan, kini berdiri dengan kepala tegak. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku tidak lagi mengutuk masa lalu. Aku hanya berjalan maju, dengan hati yang lebih ringan, jiwa yang lebih bebas, dan tekad yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, kemenangan bukan soal siapa yang berhasil menjatuhkan orang lain. Kemenangan adalah ketika kita berhasil bangkit dari keterpurukan, berdiri tegak, dan melangkah tanpa lagi membawa beban yang tidak pantas. Dan aku tahu, aku sudah menang.